Pertanian, suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan yang meliputi kehutanan dan perkebunan. Pertanian menjadi salah satu sektor paling penting, terutama untuk mendukung dan menyediakan kebutuhan pangan dalam suatu negara. Begitu pula yang terjadi di negara Nigeria, atau lebih jelasnya di bagian barat daya. Sebagian besar rumah tangga di Nigeria bergantung pada palawija, terutama jagung, sebagai salah satu sumber pangan dan nutrisi. Nigeria bagian barat daya merupakan satu dari 6 zona geografi yang ada di negara tersebut dengan luas 77.818 km persegi. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan, serta memiliki temperatur antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Kondisi ekologis yang mendorong pembudidayaan tanaman seperti singkong, pisang, kakao, sawit, jambu mete, dan jagung. Produksi tanaman jagung berkontribusi terhadap keamanan pangan yang lebih disukai dibandingkan tanaman sorghum dan millet. Jagung adalah salah satu tanaman yang terpenting karena menciptakan peluang kerja serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi negara. Diestimasikan bahwa populasi di bagian barat daya Nigeria berjumlah 38.257.260 penduduk dan pertanian menyediakan pendapatan serta lapangan kerja bagi sekitar 75% populasi yang ada. Nigeria memiliki PDB per kapita sebesar 2.073,783 US dollar dan 22,35% diantaranya berasal dari sektor pertanian. Total luas lahan yang digunakan untuk produksi jagung pada tahun 2012 dan 2013 adalah 5 juta hektar untuk wilayah Iken dan 5,2 juta hektar untuk wilayah Hamusa. Ukuran lahan yang dikhususkan untuk tanaman jagung di wilayah tersebut memberikan hasil produksi ketiga tertinggi dan rata-rata 2 ton per hektar. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang 29,76% tenaga kerjanya bergerak di sektor pertanian. Pada tahun 2017, tercatat bahwa sektor pertanian di Indonesia berkontribusi sekitar 13,53% terhadap ekonomi nasional. Indonesia menjadikan tanaman padi sebagai komoditas utama untuk kebutuhan pangan dan seluas 7,46 juta hektar lahan di Indonesia merupakan wilayah persawahan. Sayang, dalam berjalannya proses produksi sektor pertanian, banyak rintangan yang dapat memberikan risiko buruk dan jauh dari kata ideal. Risiko dapat datang dari berbagai sumber dan salah satunya adalah risiko yang tidak dapat dikontrol oleh manusia atau bergantung pada alam. Seperti contohnya adalah iklim. Sementara itu, produksi jagung sangatlah dipengaruhi oleh variabilitas iklim dan perubahannya. Menurut Tumbo dan Uret, pada tahun 2020, perubahan iklim menimbulkan dampak negatif pada hasil jagung ketika curah hujan rata-rata menurun dan relatif terdapat peningkatan marginal dalam suhu rata-rata atau sebaliknya. Konsekuensi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan bergantung pada beberapa faktor yang saling berinteraksi. Isu perubahan iklim semakin menjadi ancaman bukan hanya untuk pembangunan berkelanjutan, sosial ekonomi, dan pertanian bangsa manapun, tetapi juga terhadap totalitas keberadaan manusia. Perubahan drastis dalam pola curah hujan dan kenaikan suhu telah memperkenalkan kondisi pertumbuhan yang tidak menguntungkan ke dalam kalender tanam sehingga mengubah musim tanam yang akibatnya mempengaruhi produktivitas tanaman. Perubahan ini mempengaruhi harga pangan, ketahanan pangan, penggunaan lahan, dan kemudian menyebabkan ketidakpastian untuk panen. Menurut Cahill pada tahun 2015,
dan Tenakun tahun 2020, tingkat keparahan perubahan iklim dampaknya tergantung pada tingkat adaptasi di tingkat petani. Untuk mencapai tingkat output yang berkelanjutan, petani diharapkan untuk mempersiapkan langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada kegiatan produktif. Seperti yang pernah dikemukakan bahwa ada beberapa jenis strategi adaptasi yang tersedia untuk para petani. Dengan tingkat persepsi, perubahan iklim menentukan jenis dan sejauh mana strategi yang akan digunakan. Adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat petani meliputi banyak kemungkinan tanggapan, seperti perubahan dalam praktik pengolahan tanaman, misalnya tanggal tanam, kepadatan tanam, dan varietas tanaman, serta penggunaan dan pengolahan lahan, misalnya penebangan, penanaman, atau perlindungan pohon, irigasi dan air, pemanenan, tindakan, konservasi tanah dan air, praktik pengolahan tanah, tanah manajemen kesuburan. Namun, beberapa adaptasi perubahan iklim ini harus dilakukan dengan strategi khusus di setiap lokasi berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk dapat memahami kondisi lokasi secara spesifik untuk setiap keperluan adaptasi terhadap perubahan iklim oleh para petani jagung di Nigeria, karena akan mempengaruhi output dan pendapatan bersih yang dapat diperoleh para petani secara langsung. Sebagai contoh, produktivitas jagung sangat bergantung pada iklim dan sifat tanah yang menjadi kekhasan setiap lokasi menanam. Tanaman jagung bertahan dengan suhu harian rata-rata antara 16 hingga 19 derajat Celcius dan jumlah curah hujan yang konsisten. Sebenarnya, tidak mudah bagi petani untuk menanggung risiko besar yang mungkin untuk terjadi dan menyebabkan kerugian materi. Kebergantungan dengan kondisi alam serta selisih keuntungan yang tidak besar terkadang menjadi alasan mengapa kondisi para petani tidak dapat dianggap sejahtera. Ditambah dengan kredit constraint yang berpengaruh pada output pertanian. Produktivitas pertanian bergantung pada faktor kredit, terutama untuk mengamankan lahan pertanian. Kredit pertanian secara luas meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sebagian besar negara-negara agraris menargetkan keuntungan potensial dari petani melalui program kredit. Pada skala kecil, petani menggunakan kredit pertanian untuk kelangsungan hidup mereka, dan petani skala besar menggunakannya untuk meningkatkan aliran pendapatan mereka. Pendapatan petani tidak hanya bergantung pada usaha tani, tapi juga pada akses sumber kredit pertanian. Menurut penelitian, pendapatan dan investasi petani dapat ditingkatkan masing-masing sebesar 7,2% dan 5,1% dengan meminimalisasi kredit constraint. Juga, akses ke kredit menggambarkan fungsi penting dalam perluasan pendapatan dan investasi. Hasilnya, menjelaskan bahwa petani yang dibatasi kredit memiliki pendapatan dan investasi yang rendah daripada yang tidak dibatasi. Kendala kredit tidak hanya mengurangi produksi pertanian, tetapi juga berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan. Perubahan iklim serta kredit constraint yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa para petani yang bergantung pada alam memerlukan bantuan berupa kebijakan benar dari pemerintah untuk membantu mengatasi setiap risiko yang mungkin saja terjadi. Seperti contohnya, mempermudah kredit bagi petani dan membantu memberikan informasi penelitian kepada petani untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan para petani, namun juga berhubungan dengan ekonomi nasional dan ketahanan pangan negara. Kesimpulannya adalah bahwa iklim merupakan salah satu faktor terpenting dalam produktivitas pertanian.
yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas karena iklim terkait dengan proses fisiologis. Kemudian, kredit pertanian juga menjadi salah satu kunci dalam produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai strategi yang digunakan oleh petani untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim seperti yang terjadi di bagian barat daya Nigeria. Serta peran pemerintah dalam membantu para petani, termasuk mengenai credit constraint, untuk meningkatkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan.